السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir pada tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla wa ala. Duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu biografi manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Bahkan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini, itu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dikatakan oleh para ulama, seandainya iman orang ini ditimbang di satu timbangan dan iman seluruh manusia ditimbang di satu timbangan, maka akan lebih berat timbangan satu orang ini. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang ulama atau seorang khalifah yang sangat saleh, yang sangat luar biasa. Jasa-jasanya besar di dalam agama ini, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, bahkan manusia terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita bahas tentang pribadi beliau, kita akan melihat bagaimana keistimewaan beliau yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang belum kenal dengan siapa itu beliau. Bahkan biasanya mungkin lebih dikenalnya itu khalifah yang kedua daripada yang pertama nih. Siapa yang kedua khalifahnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul ya? Karena mungkin salah satu sebabnya Umar menjadi khalifah lebih lama, kurang lebih 10 tahun lamanya. Sedangkan beliau hanya kurang lebih 2,5 tahun lamanya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana keistimewaan, keutamaan yang Allah azza wa jalla berikan kepada manusia yang satu ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mencintai para sahabat itu bagian dari agama. Tidak ada orang yang membenci para sahabat kecuali dalam hatinya pasti ada bibit-bibit kemunafikan.
Tidak ada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah kecuali dalam hati mereka pasti ada kecintaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan keutamaan tentang para sahabat ini luar biasa banyaknya. Nggak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Bahkan Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala dalam kutip kitab kecilnya beliau menulis tentang huququs sahabah, hak-hak para sahabat Nabi. Kalau hak-hak para sahabat Nabi berarti kewajiban kita kepada para sahabat Nabi. Itu ada 10 beliau menyebutkan di situ. Saking istimewanya para sahabat Nabi. Dari sekian banyak keutamaan tersebut, kita akan sebutkan satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, disahihkan hadis ini dari Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini hadis yang mauquf fi hukmil marfu'. Hadis mauquf itu maksudnya perkataan sahabat fi hukmil marfu', tapi dihukumi seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita lihat dalam hadis ini, dalam hadis mauquf ini, perkataan sahabat ini tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Siapa yang berkata? Seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud berkata, "Innallaha nazara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat ke hati-hati hambanya. Saya mau tanya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan nih, sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati hambanya. Dari mana Abdullah bin Mas'ud tahu kalau Allah Azza wa Jalla melihat ke hati hambanya? Coba. Ini perkara ghaibiyah, betul ya? Ini masalah gaib. Nah, makanya para ulama mengatakan Abdullah bin Mas'ud tahu seperti ini ya pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini tidak mengatakan aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau langsung mengatakan sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati hambanya. Makanya hadis ini dikatakan hadis yang mauquf fi hukmil marfu'. Hadis yang mauquf maksudnya perkataan sahabat tapi dihukumi seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ruang ijtihad di dalam sini. Abdullah bin Mas'ud cuma tidak mengatakan saya mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan itu. Tapi beliau langsung mengatakan sesungguhnya Allah melihat ke hati-hati hambanya. Pasti yang mengatakan ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat ke hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati yang paling terbaik dari hamba Allah adalah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati manusia yang paling terbaik. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah Azza wa Jalla memilihnya untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatih. Allah mengutusnya menjadi pembawa risalahnya, yaitu Allah menjadikan Nabi sebagai Nabi terakhir. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat ke hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah Azza wa Jalla mendapatkan hati-hati para sahabat ternyata hati manusia yang paling terbaik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara keutamaan sahabat nih. Setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah melihat ke hati hambanya. Maka Allah temukan hati hambanya ini yang paling terbaik itu hati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jelas setelah Nabi dan Rasul ya. Maka kemudian apa? Faja'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna ala dinih. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berperang demi membela agama Allah Azza wa Jalla. Famara'al muslimina hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Famara'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maksudnya oleh para sahabat, maka pasti baik di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Maka apa yang dipandang buruk oleh mereka para sahabat, maka pasti di sisi Allah Azza wa Jalla buruk. Ini salah satu dari sekian banyak keutamaan
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Hati mereka ternyata hati yang paling apa? Terbaik. Kalau secara umum hati para nabi dan rasul, kemudian hati para sahabat. Tapi kalau dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling terbaik hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian hati para sahabat. Karena itu Allah Azza wa Jalla memilih hati para sahabat atau memilih para sahabat untuk membela nabinya, berperang di agama Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu keutamaan dari para sahabat, ikhwan. Karena itu saya wasiatkan bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kenalkan agama, kenalkan kaum muslimin dengan para sahabat Nabi, agar kaum muslimin mencintai para sahabat Nabi dengan benar. Karena banyak zaman sekarang kaum muslimin lebih mencintai selain dari yang seharusnya diidolakan. Yang diidolakan coba kebanyakan sekarang apa? Pemain bola kafir, penyanyi kafir, bintang film kafir, betul ya? Subhanallah. Ketika ditanya siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq, nggak tahu. Siapa nama asli Abu Hurairah, nggak tahu. Siapa nama asli Abu Dzar Al-Ghifari, nggak tahu. Tidak cinta kepada orang-orang saleh. Maka kembalikanlah kaum muslimin untuk mencintai orang-orang saleh. Dan salah satu yang harus dicintai jelas adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka dari sini kata para ulama, mencintai para sahabat itu termasuk iman. Dan membenci para sahabat itu termasuk apa? Bibit-bibit kemunafikan. Maka hati-hati nih ikhwan. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan, izzah, kemuliaan bagi satu kaum kalau ternyata kaum tersebut kerjaannya mencela para sahabat, membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Nggak mungkin. Siapa itu? Syiah Rafidhah. Kan gitu? Nggak mungkin Allah Azza wa Jalla menjadikan agama Islam ini mulia, menang luar biasa dari kaum yang membenci para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Mustahil, nggak mungkin. Yang Allah Azza wa Jalla muliakan pasti salah satunya orang-orang yang mencintai siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Subhanallah. Ini penting nih. Orang zaman sekarang jauh dari ilmu, akhirnya kemudian membela orang yang seharusnya bukan mereka bela. Na'udzubillah min dzalik. Rafidhah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu para sahabat yang istimewa Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah yang sangat luar biasa. Dari 4 khalifah ini sepakat ulama mengatakan yang paling terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Angkat tangannya. Ada hadiahnya enggak, Pak? Insyaallah. Enggak ada. Hadiahnya pahala lah dari Allah Azza wa Jalla. Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafah. Ini nama aslinya. Siapa itu Abu Quhafah? Uthman. Jadi nama asli Abu Bakar itu Abdullah. Nama asli Abu Bakar itu apa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama aslinya Uthman. Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman. Ini nama aslinya Abu Bakar nih. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakar itu dari kata-kata, ada yang tahu bakar itu apa? Apa arti bakar? Unta muda. Unta muda, unta yang kecil tuh, itu bakar. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Karena Abu Bakar ketika kecil itu sering bermain dengan unta-unta muda. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu ketika mereka kecil, mereka terbiasa bermain dengan unta-unta yang kecil atau unta-unta yang muda. Maka dipanggil Abu Bakar, bapak dari unta muda. Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah atau Abdullah bin Uthman radhiyallahu anhuma. Ini nama asli dari Abu Bakar. Beliau bernama Abdullah bin Uthman. Uthman tadi Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar. Dan Abu Quhafah ini sahabat juga. Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, Uthman itu juga apa? Sahabat. Makanya sebagian ulama menyebutkan salah satu sahabat yang memiliki keutamaan yang luar biasa keluarganya Abu Bakar. Karena keluarganya Abu Bakar itu 4
keturunan itu semuanya sahabat Nabi. Siapa saja? Yang pertama ayahnya Abu Quhafah Utsman. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga anaknya Abu Bakar. Siapa anaknya Abu Bakar? Salah satunya Asma, Aisyah. Itu anaknya Abu Bakar. Yang keempat cucunya Abu Bakar. Siapa? Siapa? Ada yang tahu? Cucunya Abu Bakar yang termasuk sahabat. Sahabat ma'ruf luar biasa nih. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Karena Zubair menikah dengan siapa? Salah satunya Asma binti Abu Bakar. Jadi 4 nih, 4 sahabat, 4 generasi. Ayahnya Abu Bakar, anaknya, cucunya. Semuanya apa? Sahabat. Sebagian ulama menyebutkan salah satu keluarga yang keberkahannya luar biasa, 4 generasi ini bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Abdullah bin Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Ketemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah. Ketemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Murrah. Siapa yang bisa sebutkan nasab Nabi sampai Murrah? Katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nasab Nabi sampai ke Murrah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah. Bingung nih muka-mukanya apa itu semua. Nasab Nabi ikhwan disebut dalam Sahih Bukhari ini. Gimana kita katanya mengenal dengan Nabi SAW, cinta kepada Nabi nih. Nah, nasab Nabi dengan nasab Abu Bakar ketemunya di mana? Di Murrah. Tadi Abu Bakar, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, ketemu nasabnya dengan Nabi SAW di Murrah. Karena memang mereka pada hakikatnya Quraisy adalah satu kesatuan, satu keluarga. Bapak beliau atau ayah beliau tadi disebut Abu Quhafah atau disebut Uthman. Ibu beliau ada terkenalnya namanya Ummul Khair. Ummul Khair. Nama aslinya Salma binti Sakhr. Nama asli ibunya Abu Bakar Salma binti Sakhr bin Amir. Terkenalnya Ummul Khair. Ibu dari kebaikan, luar biasa Masya Allah. Nah kunyahnya tadi Abu Bakar, kunyah beliau. Laqab beliau, apa laqab? Laqab itu gelar. Gelar yang paling terkenal sebagaimana jadi judul bahasan kita apa? As-Siddiq. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang tahu julukan beliau setelah As-Siddiq? Julukan Abu Bakar selain As-Siddiq. Ma'ruf ini dalam hadis nih, yang kedua. Ini menunjukkan bagaimana jauhnya kita dari para sahabat nih, kawan. Yang kedua terkenal Al-Atiq. Al-Atiq. Ain, ta, ya, qaf. Al-Atiq. Nanti kita jelaskan apa itu Al-Atiq. Jadi dua yang terkenal, As-Siddiq dan Al-Atiq. As-Siddiq dan juga Al-Atiq. Yang pertama dulu, As-Siddiq. Apa artinya As-Siddiq? Yang selalu membenarkan. Ma'ruf kalau As-Siddiq insyaallah. Salah satu yang menjadikan Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena membenarkan atau selalu membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau masuk akal, tidak masuk akal, apapun diucapkan Nabi pasti benar. Maka dipanggil As-Siddiq. Maka dipanggil apa? As-Siddiq. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 33. Jadi julukan As-Siddiq ini dari Allah dan Rasulnya. Jadi nggak main-main nih.
gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar itu dari Allah dan Rasulnya. Salah satunya ini nih, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 33. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lihat, orang yang membawa kebenaran ditafsirkan oleh para ulama tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran, agama Islam, agama Allah, dan yang membenarkannya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam tafsir. Berarti julukan As-Siddiq yang pertama itu dari siapa? Rabbul Alamin, dari Allah Azza wa Jalla. Enggak main-main, luar biasa. Julukan yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman sedang berada di atas bukit Uhud, di atas gunung Uhud. Tiba-tiba Uhud itu bergetar, gempa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut Uhud." Tenanglah wahai Uhud, tenang kau. Fa inna ma'alaika nabi, karena di atasmu ada seorang nabi, wasiddiq, dan seorang siddiq, wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid. Ya, Rasul mengatakan apa? Di atasmu ada seorang nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Dua orang mati syahid siapa? Umar dan Uthman. Karena Umar dan Uthman dua-duanya dibunuh ketika meninggal. Dan ada pembahasan tersendiri panjang lebar tentang kisah tersebut. Tapi syahid dari bahasan kita, ternyata gelar As-Siddiq ini dari Allah dan Rasulnya. As-Siddiq yang selalu membenarkan. Ini yang gak main-main, luar biasa gelar ini, ikhwan. Dan gelar yang kedua tadi apa? Al-Atiq. Ini banyak tafsiran. Banyak tafsiran. Ada yang mengatakan Al-Atiq ini adalah seorang yang berwajah cerah atau berwajah tampan. Ada macam-macam, tapi yang paling terkenal sebagaimana dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika Abu Bakar masuk ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta atiqullah minan nar." Engkau wahai Abu Bakar adalah atiqullah. Maksudnya apa? Atiqullah minan nar adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Itu al-atiq. Berarti kata-kata al-atiq artinya apa? Orang yang dibebaskan atau terbebaskan. Terbebaskan dari apa? Dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Fa yauma idzin summiya atiqan. Maka semenjak itu tuh Abu Bakar As-Siddiq dijuluki Atiq dalam hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan para ulama hadis. Anta atiqullah minan nar. Engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ini dua julukan, As-Siddiq dan juga apa? Al-Atiq. Dari dua julukan ini saja Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana keutamaan Abu Bakar yang luar biasa. Betul ya? Allah yang kasih gelar As-Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kasih gelar As-Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kasih gelar Al-Atiq. Luar biasa itu, enggak main-main. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun 6 bulan setelahnya baru lahir. Makanya Rasul SAW dan Abu Bakar bedanya hanya sedikit. Hanya sekitar 2 tahun setengah atau 2 tahun beberapa bulan. Sehingga ketika Rasul SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun kurang lebih. Umur Abu Bakar pada saat itu berapa? 38 tahun. Kurang lebih 38 tahun. Karena bedanya hanya 2 tahun beberapa bulan.
Salah satunya ada mengatakan 2 tahun 6 bulan kelahiran beliau. Ciri fisik beliau adalah orang yang berkulit putih. Kulitnya putih, Masya Allah. Rambutnya tebal. Ciri fisik beliau ini seorang yang berkulit putih, rambutnya tebal, bertubuh kurus. Jadi kurus nih, nggak kayak Umar. Umar itu besar, tinggi, luar biasa. Kalau Abu Bakar kurus. Bertubuh kurus karena kurus sehingga wajahnya pun kelihatannya apa? Kurus, kecil. Subhanallah. Kemudian dahinya disebutkan agak sedikit maju. Dahinya agak sedikit apa? Maju. Dan ia sering mewarnai janggutnya dengan hina atau katem. Beliau sering mewarnai janggutnya dengan hina kalau bahasa kita ya. Hina atau katem. Dia sering mewarnai janggutnya dengan itu tuh. Jadi kurus nih beliau, beda sama Umar. Kalau Umar besar tinggi, luar biasa. Dia disebutkan dalam riwayat Umar itu kalau naik kuda kakinya itu sampai ke tanah. Itu Umar bin Khattab. Tapi kalau Abu Bakar kurus. Salah satu yang dalil yang menunjukkan beliau kurus adalah ketika beliau memakai izar itu kalau bahasa kita sarung. Sarung itu selalu apa? Kedodoran, melorot. Sarung, bayangkan. Kalau kita nyari celana susah nomornya, betul ya, Insya Allah. Abu Bakar As-Siddiq saking kurusnya pakai sarung luar biasa, sarungnya sering melorot karena kurusnya beliau. Bahkan subhanallah disebutkan dalam riwayat ketika beliau sedang berjalan, angin kemudian bertiup kencang, terkadang suka ke bawah. Saking kurusnya, Masya Allah. Tapi imannya lebih baja daripada baja yang ada di atas muka bumi ini. Tubuhnya kurus berbeda berbanding terbalik dengan iman dan takwa yang ada dalam hatinya, luar biasa. Manusia yang paling kuat luar biasa imannya di atas muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Istri dan anak beliau mempunyai 4 orang istri. Beliau memiliki 4 orang istri, 6 orang anak. Beliau memiliki 4 orang istri dan 6 orang anak. Empat orang istri beliau namanya Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza. Ini istri beliau yang beliau menikahkannya ketika jahiliyah, masih jahiliyah. Kemudian juga diceraikan ketika masih jahiliyah. Qutailah binti Abdul Uzza. Yang kedua, Ummu Rumman. Nah, Ummu Rumman ini ibunya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Rumman ini ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Rumman. Ummu Rumman binti Amir. Yang ketiga, Asma binti Umais. Yang ketiga, Asma binti Umais. Oh, Masya Allah, datang hadiah, Masya Allah. Tadi siapa aja yang jawab? Apa itu tadi? Yang jawab tadi siapa? Pertanyaan, Asma binti Umais ini istri beliau yang ketiga. Asma binti Umais ini seorang wanita yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau dinikahi oleh 3 orang sahabat yang besar, yang mulia. Yang pertama Abu Bakar, sahabat pertama. Tapi sebelum dinikahi Abu Bakar dan setelah Abu Bakar ada lagi 2 sahabat besar. Angkat tangannya, siapa yang tahu? Asma binti Umais ini sahabiyat, seorang sahabat wanita yang sangat istimewa karena dinikahi oleh 3 orang sahabat besar. Sebelum dinikahi Abu Bakar sama setelah dinikahi Abu Bakar, Asma binti Umais. Ada yang tahu? Ja'far bin Abi Thalib. Satu lagi? Satu lagi bin Abi Thalib juga. Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fiik, insyaallah. Satu lagi Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menikahi Asma binti Umais, kemudian meninggal di perang apa? Perang Mu'tah.
Di sirahnya merah semua nih subhanallah ya, sirah Nabawiyah ya. Ja'far bin Abi Thalib meninggal di perang Mu'tah. Ketika meninggal, selesai masa iddahnya Asma, maka Abu Bakar menikahinya. Selesai Abu Bakar meninggal, selesai masa iddahnya, masuk Ali bin Abi Thalib menikahi Asma. Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 orang sahabat nih, Asma binti Umais. Ini wanita yang luar biasa. Dan yang keempat, istri beliau Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Nah, ini 4 istri beliau. 4 istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak-anak beliau ada 6. Abdullah, ini nama anak beliau, Abdullah. Asma ma'ruf ya. Istri dari Zubair bin Awam. Abdurrahman, Muhammad. Nah, Muhammad ini yang lahir ketika beliau sudah meninggal. Muhammad paling kecil. Aisyah dan Ummu Kulthum. 6. Abdullah, Asma, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah, Ummu Kulthum. 6. Ini 6 anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan jasa-jasa beliau. Nah, ini penting luar biasa nih. Agar kita mengetahui bagaimana satu manusia ini yang sangat istimewa. Apa jasa-jasa beliau ini? Ada luar biasa banyaknya, nggak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Kalau kita mau bahas Abu Bakar secara detail, mungkin 1 minggu nggak kelar, luar biasa. Saking istimewanya manusia ini. Apa saja sebagian jasa-jasa beliau? Yang paling pertama jelas masuk Islam yang paling pertama. Salah satu manusia yang masuk Islam yang paling pertama. Ulama berselisih pendapat. Siapa sahabat yang paling pertama masuk Islam? Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan yang paling pertama masuk Islam itu adalah paman dari Khadijah. Siapa paman Khadijah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian Khadijah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pamannya. Yang pamannya tersebut ternyata orang yang memegang agama Nasrani, pendeta luar biasa. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, "Hadzan namus, wahai Muhammad, itu adalah namus." Namus itu maksudnya malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Kalau seandainya aku masih muda ketika engkau berdakwah, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang luar biasa. Nah, kata-kata Waraqah ini, kata para ulama, ini menunjukkan dia sudah masuk Islam pada saat itu. Makanya dalam riwayat Hakim disebutkan, Waraqah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga mendapatkan 2 kebun. Tapi para ulama mengatakan merinci. Yang paling pertama masuk Islam itu dirinci. Yang pertama, sebelum Nabi berdakwah, yang paling pertama masuk Islam Waraqah. Dari kalangan laki-laki ya. Tapi setelah Nabi berdakwah, yang masuk Islam dari kalangan laki-laki yang pertama Abu Bakar. Ada juga ulama yang merinci bahwa yang paling pertama masuk Islam dirinci. Kalau dari kalangan wanita Khadijah. Kalangan orang laki-laki merdeka Abu Bakar. Kalangan budak Zaid bin Harithah. Kalangan anak kecil Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama khilaf panjang lebar masalah ini. Ala kulli hal, intinya Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang yang pertama-tama kali masuk dalam apa? Islam. Ini keutamaan luar biasa, ikhwan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat? Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu indahu kabwatan wa nadratan illa ma kana min Abi Bakar ibn Abi Quhafah. Tidaklah aku menawarkan agama ini kepada seorang pun kecuali timbul keraguan atas mereka. Nabi SAW menawarkan nih kepada fulan, kecuali timbul keraguan pasti. Kecuali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika aku menawarkannya, dia menerimanya langsung tanpa ada keraguan.
Aku seorang nabi, aku mendapatkan wahyu dan seterusnya. Maka Abu Bakar mengatakan, engkau nabi, aku beriman kepadamu. Selesai. Itu dinamakan as-siddiq loh, luar biasa. Nggak ada keraguan sama sekali. Nggak ada keraguan sama sekali. Imannya luar biasa, masya Allah. Yang kedua, jasa beliau yang kedua. Jasa Abu Bakar yang kedua. Nah, setelah beliau masuk Islam, beliau nggak diam. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdakwah di jalan Allah. Jasa beliau yang kedua ini apa? Beberapa sahabat besar masuk Islam melalui dakwah beliau. Beberapa sahabat besar masuk Islam melalui dakwah beliau. Allah takdirkan mereka dapatkan hidayah dari Allah melalui dakwah Abu Bakar, melalui tangan Abu Bakar. Beberapa sahabat besar. Salah satunya 5 sahabat besar yang disebutkan dalam hadis, mereka pasti masuk surga menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasti masuk surga seperti dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Siapa 5 sahabat ini? 5 sahabat yang 5-5-nya disebutkan dalam satu hadis. 5 ini semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan surga, mendapatkan kabar gembira, mendapatkan surga. 5 ini nih masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Angkat tangannya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, bukan. Lah, bukan. Banyak orang Abu Ubaidah bin Jarrah, salah itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, satu lagi Abdurrahman bin Auf, barakallahu fiik. Coba untuk bayangkan ya, Abu Bakar pertama kali masuk Islam nih, betul ya? Kemudian setelah masuk Islam, beliau berdakwah di jalan Allah. Salah satunya 5 sahabat besar yang dijamin surga masuk Islam melalui tangan beliau. Berarti apapun yang dilakukan 5 orang ini, Abu Bakar dapat apa? Pahalanya. Gimana caranya ngalahin orang ini coba? Pahalanya. Apa yang dilakukan Utsman, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, apa yang dilakukan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya Abu Bakar panen pahalanya. Allahu akbar, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Istimewa. Allahu akbar. 5 nih. Allahu akbar. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Semua laki-laki yang masuk Islam sampai hari kiamat, Abu Bakar panen pahalanya. Kenapa? Karena yang paling pertama menunjukkan masuk ke dalam Islam dari kalangan laki-laki, Abu Bakar. Dan yang paling pertama menunjukkan dari kalangan wanita masuk ke dalam Islam, Khadijah. Maka Abu Bakar dan Khadijah mendapatkan pahala dari orang yang masuk Islam setelahnya sampai hari kiamat. Allahu akbar. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari mana hadisnya? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusur min ujurihi syai'. Barang siapa yang menunjukkan man sanna fil Islam, menunjukkan sunnah dalam Islam, sunnah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Dari hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan berarti semua laki-laki setelah Abu Bakar yang masuk ke dalam Islam, Abu Bakar dapat pahalanya. Semua perempuan yang masuk ke dalam Islam, maka Khadijah dapat pahalanya. Karena pelopor yang paling pertama masuk ke dalam Islam adalah mereka. Gimana cara ngalahin pahalanya coba? Keistimewaan Abu Bakar luar biasa nih, betul ya? Ditambah lagi tadi tuh, setelah masuk Islam bukan diam, enggak. Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan 5 orang sahabat masuk ke dalam Islam, 5 sahabat besar ini luar biasa. Allahu akbar, luar biasa Masya Allah. Yang ketiga, di antara jasa beliau, hijrahnya beliau bersama Nabi SAW. Itu menemani hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Beliau menemani hijrahnya Nabi, beliau menemani hijrah bersama Nabi SAW. Ini saat yang luar biasa terpenting nih, kebersamaan Abu Bakar luar biasa. Dan saat hijrah seperti ini kita bisa melihat
bagaimana Abu Bakar dan keluarganya benar-benar keluarga yang berkah. Yang pertama, yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar langsung. Yang kedua, unta yang dipakai Nabi dan Abu Bakar itu untanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta ternyata untuk hijrahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keluarga beliau menyiapkan bekal untuk hijrahnya Nabi dan Abu Bakar. Sehingga Asma binti Abu Bakar terkenal. Angkat tangannya. Terkenal dengan satu julukan ketika hijrahnya Nabi. Dengan apa julukan itu? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar nih. Ketika Asma dan Aisyah nyiapin makanan, nyiapin minuman, kemudian makanan dan minuman tersebut nggak ada pengikatnya, sehingga Asma melepaskan pengikatnya, mengikat 2 itu. Pengikat itu tuh, itu subhanallah tercatat dalam semua buku sirah. Sehingga Asma dijuluki dengan itu. Angkat tangannya. Asma binti Abu Bakar. Terkenal dengan apa julukannya? Angkat tangannya. Ibu-ibu gimana saya tahunya nih? Ada panitia di sana nggak? Silakan menjawab. Apa? Dzatun nitaqain. Dzatun nitaqain, pemilik 2 ikatan. Nitok itu seperti ikatan. Seperti apa? Ikatan. Udah kejawab. Nitok itu seperti ikatan. Jadi ketika Asma dan Aisyah menyiapkan bekal, satu makanan, satu minuman, mereka berdua tidak menemukan pengikat untuk bisa mengikat makanan dan minuman itu bekal. Sehingga Asma melepaskan nitoknya. Nitok itu seperti di sabuk ya. Kemudian beliau mengikat satu untuk makanan, satu untuk minuman. 2 ikatan itu, gara-gara itu ternyata terkenal Asma dzatun nitaqain. Wanita yang punya 2 ikatan. Yang 2 ikatan itu tercatat dalam semua buku sirah. Kenapa? Karena dari 2 ikatan tersebutlah terbangunnya kota Madinah. Karena hijrahnya Nabi ke sana, betul ya? Coba bayangkan ya, Abu Bakar hijrah bersama Nabi. Hartanya tadi tuh dipakai apa? 2 untanya. Keluarganya menyiapkan bekal, betul ya? Ijazahnya nggak main-main nih. Berkahnya luar biasa keluarga Abu Bakar. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau ingin keluarga kita berkah dunia akhirat, salah satu caranya adalah membantu dakwah ini, kawan. Membantu dakwah Islam. Yang dilakukan oleh Abu Bakar dan keluarganya, hartanya, membantu dakwah ini luar biasa mati-matian. Sehingga Allah Azza wa Jalla kekalkan nama beliau harum sampai hari kiamat nantinya. Betul ya? Bantu dakwah ini sebisa kita dengan apapun itu. Dengan tenaga kita, dengan jasa kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan ide kita, apapun. Ketika kita membantu dakwah ini, Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita. Contohnya Abu Bakar nih. Diri beliau menemani Nabi SAW ketika hijrah. Apalagi ketika di gua Thur, betul ya? Ketika orang kafir Quraisy menemukan jejak, kemudian Abu Bakar ketakutan. Rasul mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakar, Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang, Allah yang ketiganya. Jangan takut. Itu yang menemani di apa? Perjalanan kematian yang menemani itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Itu istimewanya Abu Bakar. Hartanya tadi 2 untanya digunakan untuk hijrah. Keluarganya digunakan untuk apa? Menyiapkan bekal. Belum nanti ketika sampai di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, unta tersebut menderum di tempat tanah 2 orang, milik 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim ini ingin mewakafkan hartanya, tanah tersebut untuk Masjid Nabawi. Tapi Rasul nggak mau. Enggak. Wahai Abu Bakar, bayarkan. Abu Bakar yang bayarkan harta itu dengan hartanya Abu Bakar nih. Berarti sekarang Masjid Nabawi itu awal cikal bakalnya salah satunya harta siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa tuh. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngalahin pahala orang ini coba? Sampai detik ini jutaan orang salat di Masjid Nabawi itu. Abu Bakar panen pahalanya itu, luar biasa, masya Allah. Maka bantu dakwah ini berkah hidup kita ya kawan. Jangan bakhil, jangan pelit. Dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan ide kita, dengan apapun itu yang kita bisa bantu, subhanallah. Hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar.
Dan hijrahnya Nabi SAW dengan Abu Bakar itu sesuatu yang sangat istimewa. Selanjutnya, jasa beliau, ketegaran beliau ketika hari wafatnya Nabi. Wah, ini luar biasa nih. Ketegaran beliau, tegar beliau ketika hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini hari yang sangat menyedihkan bagi para sahabat Nabi. Anas bin Malik mengatakan apa? Kalau kami mendapatkan ujian cobaan berat, maka kami mengingat tentang hari di mana wafatnya Nabi SAW. Maka ujian kami, cobaan kami nggak ada apa-apanya, jadi ringan. Karena hari wafatnya Nabi itu hari berat bagi para sahabat. Anas bin Malik mengatakan apa? Ketika Rasul SAW datang ke kota Madinah, seakan-akan kota Madinah ini bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Tapi ketika hari wafatnya Nabi SAW, maka hari itu seakan-akan cahaya itu hilang luar biasa dari kota Madinah. Hari itu, hari yang sangat luar biasa mencekam, hari yang sangat luar biasa menyedihkan. Sampai-sampai orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Rasul SAW tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasul wafat, aku potong tangan dan kakinya. Dalam riwayat ini disebutkan, siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal, aku akan penggal lehernya. Maksudnya apa? Saking cintanya dengan Rasul SAW. Jadi terkadang kata para ulama, ketika orang ditimpa ujian musibah yang berat luar biasa, terkadang menggoncang imannya. Contohnya Umar nih, sekelas Umar bayangkan luar biasa sampai goyang imannya. Pada saat itu Abu Bakar sedang berada di luar kota Madinah. Karena dulu ya kawan, sentral kota Madinah, kalau antum pernah ke Madinah, dulu sentral kota Madinah itu cuma Masjid Nabawi dan pagarnya sekarang. Itu kota Madinah zaman dulu. Jadi jangan samakan kayak sekarang ya, kota Madinah besar luar biasa. Sentral kota Madinah itu cuma Masjid Nabawi yang sekarang dengan pagarnya, tahu ya? Itu kota Madinah zaman dulu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kuba itu kalau bahasa kita itu kabupatennya kota Madinah. Sudah di luar sentral kota Madinah. Nah, Abu Bakar pada saat itu ada di luar sentral kota Madinah karena beliau punya rumah di dalam kota Madinah, punya rumah juga di luar kota Madinah. Ada istri beliau yang tinggal di dalam kota Madinah, ada istri beliau yang tinggal di luar kota Madinah. Pada saat meninggalnya Nabi SAW, beliau sedang diawali daerah di luar kota Madinah. Beliau mendengar Nabi SAW wafat, maka beliau memacu unta beliau masuk ke Masjid Nabawi, datang ke rumah Aisyah, rumah anak beliau. Beliau masuk melihat Rasul SAW sudah meninggal. Membuka kemudian apa? Kain, kemudian menangis beliau. Beliau mengecup apa? Kening Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa maitan. Engkau indah, engkau bagus, engkau wangi wahai Nabi SAW ketika hidup dan ketika meninggal. Yang menunjukkan di antara mukjizat yang Allah berikan, Nabi SAW itu tubuhnya wangi, indah, bersih ketika hidup dan juga ketika apa? Meninggal. Maka beliau menutupnya, kemudian beliau keluar. Beliau menenangkan Umar, ya Umar tenang, duduk. Umar nggak mau, enggak. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan penggal lehernya, aku akan potong tangan dan kakinya. Karena nggak mau dengar sudah. Abu Bakar naik berkhutbah di hadapan manusia. Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Barang siapa, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya seorang nabi. Apakah jika dia wafat ataupun dibunuh kalian akan kembali murtad lagi? Barang siapa yang keluar dari agama Allah ini tidak memadaratkan Allah sedikit pun, subhanallah. Dan Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi Abu Bakar baca ini, baca ayat ini. Umar bin Khattab dan juga para sahabat lain ketika mendengar ayat ini, terutama Umar mengatakan seakan-akan hari itu baru aku mendengar ayat itu lagi. Umar bin Khattab salah satu orang yang hafizul Quran, ikhwan, luar biasa. Tapi ketika apa? Dapat ujian, cobaan luar biasa.
Hilang itu. Ini terkadang dalam diri kita seperti itu, betul. Dapat ujian besar, satu ayat kadang ngantol. Subhanallah. Abu Bakar pada saat itu tegar luar biasa. Bahkan menenangkan seluruh kaum muslimin. Maka sepakatlah dari situ kemudian singkat cerita mereka kemudian datang ke Saqifah Bani Sa'idah mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi SAW. Itu singkat cerita. Intinya adalah satu-satunya manusia yang tegar pada saat wafatnya hari Nabi SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan keimanan yang luar biasa. Menunjukkan keimanan yang sangat luar biasa. Jasa beliau selanjutnya. Sebelum hijrah, beliau banyak membebaskan orang yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Allahu Akbar. Jadi sebelum hijrah ke kota Madinah, masih di fase Mekah nih, beliau banyak membebaskan orang-orang yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy karena memeluk Islam. Ini jasa luar biasa, ikhwan. Makanya lihat Abu Bakar luar biasa. Diri beliau benar-benar berjasa dalam Islam. Harta beliau, keluarga beliau, Allahu Akbar, hidupnya berkah. Salah satu ini harta. Kurang lebih kata para ulama, beliau kurang lebih membebaskan 70 orang. Tuh bayangkan, bukan 1, 2, 3, 70 orang kurang lebih yang dibebaskan oleh beliau ketika mereka masuk ke dalam Islam kemudian disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kita tahu biasa cuma satu. Siapa itu? Bilal bin Rabah, betul ya? Udah banyak, Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Zunairah dan seterusnya. Tapi yang terkenal satu dalam sirah, Bilal bin Rabah. 70 orang. Ikhwan, zaman dulu budak itu mahalnya luar biasa itu. Mahal. Satu budak ini 70. Bayangkan. Ini harta luar biasa nih, benar-benar bermanfaat bagi Islam luar biasa. Makanya nanti kita akan sebutkan di antara jasa dari Abu Bakar yang luar biasa, keutamaan beliau adalah Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada persahabatan dan harta yang lebih bermanfaat dalam Islam kecuali persahabatan dan hartanya Abu Bakar. Luar biasa, masya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna amannan nasi alayya fi mali wa suhbati Abu Bakar. Sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta dan persahabatan itu Abu Bakar. Paling banyak berkorban, paling banyak manfaatnya pada harta dan persahabatan adalah Abu Bakar, kata Nabi SAW. Ini jasa beliau yang sangat luar biasa, masya Allah. Salah satu itu hartanya ternyata untuk membebaskan tanah dari 2 orang anak yatim yang ternyata itu dibangun Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, jasa beliau yang terakhir. Ini salah satu jasa terbesar beliau nih, masya Allah. Ketika beliau jadi khalifah, ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerangi 3 golongan. Ketika beliau jadi khalifah, diangkat jadi khalifah, memimpin hanya 2,5 tahun kurang lebih. Tapi jasa beliau ketika jadi khalifah luar biasa. Salah satunya ini, memerangi 3 golongan. Siapa itu 3 golongan tersebut? Yang pertama, para nabi palsu. Para nabi palsu. Jadi ketika meninggalnya Nabi SAW, muncul nih para nabi palsu. Yang Rasul SAW namakan dalam hadis Dajjaluna kadzabun, para dajjal yang pendusta. Siapa para dajjal yang pendusta itu? Adalah orang yang mengaku nabi setelah sepeninggal Nabi SAW. Salah satunya Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Tulaihah al-Asadi, banyak. Semuanya diperangi oleh Abu Bakar, luar biasa. Kedua yang diperangi sama beliau, orang-orang yang murtad dari agama Islam. Jadi ketika orang-orang ini baru masuk Islam, mendengar Nabi wafat, murtad lagi dari agama Islam, diperangi sama Abu Bakar. Orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, diperangi sama Abu Bakar. Yang ketiga, orang yang menolak bayar zakat sepeninggal Nabi SAW. Karena mereka melihat, mereka berpikiran zakat itu hanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal, sudah kita nggak bayar zakat. Diperangi sama Abu Bakar.
1, 2 jelas, betul ya? Nabi palsu jelaslah. Orang yang murtad dari agama Allah dalilnya jelas. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka perangilah. Jelas. Yang ketiga nih, orang yang menolak bayar zakat. Kan dia masih sholat. Betul ya? Orang ini masih sholat, golongan ini masih sholat, cuma nggak mau bayar zakat. Sehingga pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak setuju dengan Abu Bakar nih. Ya Abu Bakar, apakah engkau ingin memerangi orang yang masih mengucapkan syahadat, masih sholat? Saya katakan tadi apa? Umar orangnya apa? Tinggi besar. Abu Bakar tadi apa? Kurus. Tapi lihat hari ini nih. Ketika Umar mengatakan kepada Abu Bakar, apakah engkau akan memerangi orang yang mengucapkan syahadat, sholat? Maka Abu Bakar kemudian memegang kerah Umar bin Khattab, mengangkatnya. Ini orang yang kurus nih kan, luar biasa ya. Memegang kerah Umar bin Khattab, diangkatnya. Apakah engkau menjadi lemah ketika engkau masuk Islam, wahai Umar? Bantu bayangkan ini kan, luar biasa. Apakah engkau menjadi lemah ketika engkau masuk Islam, wahai Umar? Wallahi, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Ini kata Abu Bakar nih. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai manusia itu mengucapkan syahadatain. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, 'asamu minni dima'akum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah melakukan itu semua, maka terjaga tuh darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Dan zakat ini termasuk hak Islam. Maka pasti aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Allahu Akbar. Makanya antum lihat dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menggandengkan antara sholat dengan apa? Zakat. Kata Umar apa? Hari itu aku mengetahui bagaimana basirah ilmu yang Allah berikan kepada Abu Bakar luar biasa. Umar yang ngomong ini. Hari itu tuh kata Umar, aku mengetahui bagaimana basirah ilmu yang Allah berikan ke dalam hati Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Diangkat, bayangkan ikhwan, luar biasa. Allahu Akbar. Ini 3 golongan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah. Maka Islam menjadi jaya lagi tuh. Islam menjadi naik lagi tuh, subhanallah. Memimpin hanya 2,5 tahun kurang lebih. Tapi mengembalikan luar biasa stabilitas ekonomi, politik, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya seorang ulama yang bernama Ali bin Madini, beliau mengatakan apa? Ayyadallahu hadzal din bi rajulaini la thalithahuma. Allah meneguhkan, menguatkan agama ini dengan 2 orang. Tidak ada yang ketiganya. Ini di antara dua orang keutamaan 2 orang ini nih. Siapa itu? Yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yaumur riddah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq ketika hari orang pada murtad tuh. Meninggalnya Rasul, banyak yang murtad, diperangi sama Abu Bakar. Naik lagi, jaya lagi Islam. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hanbal yaumul mihnah. Yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal ketika hari fitnah. Fitnah khalqul Quran. Pada saat itu khalifah memaksa seluruh kaum muslimin untuk meyakini dan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan tidak, Al-Quran itu kalam Allah. Sehingga dimasukkan ke penjara, disiksa luar biasa bertahun-tahun. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan apa? Enggak, Al-Quran makhluk. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau seandainya detik itu Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, mungkin sekarang kita akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makanya Ali bin Madini mengatakan Allah meneguhkan, menguatkan agama ini dengan 2 orang. Abu Bakar As-Siddiq ketika hari manusia pada murtad. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal ketika yaumul fitnah, hari di mana fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad tetap tegar di atas fitnah, tetap kuat luar biasa mengatakan Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk. Syahid dari bahasan kita adalah jasa Abu Bakar yang luar biasa. Jasa Abu Bakar yang sangat luar biasa. Ini sebagian kecil dari jasa Abu Bakar yang bisa kita sebutkan. Gak mungkin kita bisa sebutkan semua, ikhwan. Nah sekarang ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, keutamaan Abu Bakar. Kalau tadi jasa-jasanya, sekarang keutamaan pada pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan yang pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasul di umat ini.
Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini. Bedakan ya. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul, berarti apa? Semua umat. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad pada umat ini, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedakan dua nih. Kalau pada seluruh umat, Abu Bakar manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Tapi kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar. Sebaik-baik manusia pada umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Lihat, sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari. Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab nih. Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat itu pernah menilai orang-orang yang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Maka kami dapatkan orang yang terbaik, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman bin Affan. Tiga nih, sepakat ulama. Yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib dalam riwayat lain. Empat nih. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh putranya. Ali bin Abi Thalib ditanya sama putranya nih. Putranya salah satunya adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah bertanya, "Qultu li abi ayyul nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Aku bertanya kepada ayahku, "Wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam di umat ini?" Qala Abu Bakar. Ali mengatakan Abu Bakar. Ali mengatakan nih. Riwayat luar biasa, riwayat Bukhari nih. Abu Bakar. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Umar. Khasyitu an yaqula Utsman. Qultu thumma anta. Kata Muhammad Al-Hanafiyah, aku takut ayahku mengatakan yang ketiga Utsman. Sehingga aku kemudian langsung berkata, yang ketiga engkau ya. Kata anaknya nih. Yang ketiga engkau hai ayahku. Maka Ali mengatakan apa? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku hanyalah salah satu bagian dari kaum muslimin. Ketawaduan Ali luar biasa masyaallah. Yang ketiga jelas siapa? Utsman, baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi syahid bahasan kita, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah Abu Bakar. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Manusia yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, Amr bin As, ketika perang Zatus Salasil, ia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling kau cintai wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal Aisyah. Maka Rasul mengatakan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Qultu minar rijal. Maka Amr bin As mengatakan, dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Dari laki-laki siapa? Itu kan dari wanita. Dari laki-laki siapa? Abuha, ayahnya. Siapa ayah Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma man? Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'adda rijalan. Maka disebutkan beberapa orang. Maka Amr bin As dalam riwayat lain disebutkan, aku kemudian tidak bertanya lagi. Kenapa? Karena aku takut namaku di paling belakang, untuk kata Amr bin As. Tapi syahid dari bahasan kita, manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah istri beliau Aisyah adalah ayahnya, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya cinta Nabi kepada Abu Bakar. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bukhari Muslim, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Sekiranya boleh aku diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan seseorang itu sebagai khalil. Khalil itu kekasih yang dicintai. Maka aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Seandainya boleh.
Khalil dalam bahasa Arab itu yang disayangi, yang dicintai, kekasih luar biasa. Dalam bahasa Arab, yang dicintai, kekasih ini ada 10 tingkatan dalam bahasa Arab. Ini hebatnya bahasa Arab nih. Jadi kalau antum mau merayu istri, ngagombal, bahasa Arab ini luar biasa Masya Allah nih. Tapi dengan syarat dua-duanya paham bahasa Arab, kalau nggak nyambung betul ya. Ada 10 tingkatan, bayangkan. Salah satunya yang paling tinggi tingkatan khullah. Tingkatan khalil. Tingkatan khullah atau khalil. Karena itu hanya 2 makhluk di jagat raya ini yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma 2 makhluk. Kita nggak bisa sampai ke situ tuh. Karena 2 perjalanan manusia ini ketika mereka hidup luar biasa istimewa. Kekasihnya Allah, kesayangan Allah. Hanya 2 makhluk. Rasul mengatakan kalau seandainya boleh, sekiranya aku diizinkan mengambil Khalil, aku akan ambil Abu Bakar sebagai Khalilku. Tetapi apa kata Nabi SAW? Walakinnahu akhi wa sahibi. Akan tetapi Abu Bakar adalah saudaraku dan sahabatku. Wa qad ittakhadallahu li ashabikum khalila. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengambil saudara kalian ini nih, sahabat kalian sebagai khalilnya. Maksudnya mengambil Nabi SAW sebagai khalilnya. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasul SAW kepada Abu Bakar luar biasa. Sangat istimewa Masya Allah. Dan banyak dalil tentang masalah ini ikhwan. Bahkan ketika Abu Bakar berselisih dengan Umar bin Khattab, Rasul SAW membela Abu Bakar luar biasa Masya Allah. Hadits ma'ruf tentang masalah tersebut. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari Abu Bakar. Nah ini penting nih ikhwan. Abu Bakar adalah seseorang yang memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Abu Bakar adalah seseorang yang memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Nah ini bisa kita contoh nih ikhwan. Agar kita bisa mendapatkan banyak keutamaan ini nih. Sifat lemah lembut, sifat pemaaf. Banyak dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Salah satunya adalah ketika terjadinya fitnah hadithatul ifki. Apa itu? Kisah ketika anak Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina oleh orang-orang munafikin. Jadi yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah berzina ini orang-orang munafik. Itu tuduhan yang luar biasa kejinya kepada Ummul Mukminin ini, Aisyah radhiyallahu anha. Saking masifnya berita yang disebarkan oleh orang-orang munafikin di kota Madinah, sebagian sahabat terkena dengan fitnah ini. Ini pelajaran penting nih, ikhwan. Ketika tersebarnya fitnah, jangan ikut-ikutan. Ini penting nih. Karena banyak subhanallah kaum muslimin, apalagi orang sudah ngaji, tersebarnya fitnah, diam. Jaga lisan kita, jaga perbuatan kita. Minta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla diselamatkan dari fitnah itu. Kemudian berpegang kepada para ulama kibar. Para ulama yang senior, yang ilmunya mendalam. Jangan ikut-ikutan. Kalau enggak tergerus dengan fitnah itu. Bayangkan sahabat. Saking masifnya fitnah itu, sebagian sahabat terkena dengan fitnah ini. Sehingga sebagian sahabat tersebut menyebarkan berita dusta itu. Salah satu yang menyebarkan berita dusta tersebut, kerabatnya Abu Bakar. Coba bayangkan ini. Kerabat Abu Bakar, masih keluarga sama Abu Bakar. Bahkan setiap bulan disokong nafkahnya sama Abu Bakar. Kira-kira. La qaddarullah, semoga Allah tidak pernah takdirkan. Kalau fitnah tersebar tentang keluarga kita, ada satu orang yang setiap bulan kita bantu, masih keluarga kita, ikut nyebarin fitnah itu. Habis itu kita stop atau kita masih bantu? Jujur aja jujur, stop apa bantu? Stop, betul ya? Bagus Masya Allah. Jujur maksudnya. Kenapa? Abu Bakar juga menyetop. Manusiawi, betul ya? Abu Bakar stop. Namanya Mistah bin Uthathah. Ma'ruf insyaAllah, kisah ini. Abu Bakar ini, kerabat Abu Bakar namanya Mistah bin Uthathah. Masih kerabatnya Abu Bakar. Dibantu tiap bulan sama Abu Bakar. Tapi ikut menyebarkan berita bahwa anak Abu Bakar berzina. Coba bayangkan hatinya gimana tuh Abu Bakar. Sampai kemudian singkat cerita turunnya surat An-Nur. Yang menjelaskan bahwa Aisyah adalah wanita tahirah, wanita yang suci.
Jauh dari tuduhan tersebut, Allah yang langsung bela dari atas langit. Bayangkan, menurunkan sampai 10 ayat itu, luar biasa lebih. Salah satu ayat tersebut dalam surat An-Nur ayat ke-22. Nah, ini syahid bahasan kita nih. Abu Bakar seorang yang hatinya lembut, pemaaf luar biasa. Surat An-Nur ayat 22. Dan di sini perbedaan Abu Bakar sama kita nih nanti. Allah mengatakan wala ya'ti ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Ayat ini untuk siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ketika tadi itu mengetahui Mistah ikut menyebarkan, Abu Bakar bersumpah, saya nggak akan bantu lagi tuh Mistah. Allah menurunkan ayat, Allah menegur Abu Bakar langsung nih. Janganlah orang yang punya kelebihan harta, kelapangan harta di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan membantu kerabatnya lagi selama-lamanya. Dari orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Wallahu akbar. Ini nggak mudah ini ya kawan. Saya baca ayatnya gampang, tapi praktek nggak semudah ketika baca ayat ini. Hendaklah mereka memaafkan dan lapang dada. Bukan cuma maafkan, tapi apa? Berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika turunnya ayat ini, Abu Bakar mengatakan, "Bala wallahi, betul ya Allah, benar ya Allah. Demi Allah, inni la uhibbu an yaghfirallahu li." Demi Allah, aku ingin diampuni dosa-dosaku oleh Allah. Aku ingin dimaafkan dosa-dosaku oleh Allah Azza wa Jalla. Faraja'ah ila Mistah alladhi kana yujzi alaihi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah bulanan ke Mistah. Nah, ini bedanya sama kita nih, betul ya? Kalau kita masih terusin kan nafkahnya? Enggak, betul ya insyaallah. Bedanya Abu Bakar sama kita nih, turun ayat langsung sami'na wa ata'na, titik selesai. Ini belum tentu nih, betul ya? Ini kan perasaan harus luar biasa tuh, betul ya? Perasaannya, akalnya, ini orang yang nyebarin fitnah masih keluarga, dibantu tiap bulan, nggak tahu terima kasih, betul ya bahasa kita ya. Tapi ketika Allah turunkan seperti ini, bala ya Allah, betul ya Allah, wallahi demi Allah, saya ingin diampuni dosa-dosa saya sama Allah, saya ingin dimaafkan kesalahan saya sama Allah, maka saya teruskan tuh membantu Mistah tiap bulannya. Istimewa ini, pemaaf dan lembut hatinya. Ini salah satu ciri penghuni surga ya kawan. Kalau kita ingin dapatkan surga Allah Azza wa Jalla, ini salah satunya nih. Ada orang nyakitin kita, menzalimi kita luar biasa. Salah satu untuk bisa dapatkan surga Allah apa? Sudah maafkan sudah. Berat? Ya berat. Mau dapatkan surga memang susah. Betul ya? Mau dapatkan surga memang susah. Yang gampang itu istirahat. Gampang tuh Masya Allah. Istiqamah susah Masya Allah. Mau dapatkan surga berat subhanallah. Harus ada pengorbanan. Harus ada usaha yang maksimal. Gak mudah betul subhanallah. Tapi yakinlah sesuatu yang tidak mudah itu bukan berarti mustahil. Abu Bakar Siddiq, hatinya lembut, memaaf luar biasa Masya Allah. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat beramal saleh. Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat beramal saleh dan paling bersemangat memberikan kebaikan kepada manusia. Ini istimewanya Abu Bakar, Masya Allah. Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat untuk beramal saleh dan paling bersemangat memberikan manfaat atau kebaikan kepada manusia. Allahu Akbar. Untuk punya hati seperti ini gak mudah nih ikhwan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar angkat tangan. Saya puasa ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, "Man tabi'a minkumul yaum janazah?" Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah?
Abu Bakar angkat tangan lagi. Saya Rasulullah. Ini istimewa nih. Puasa juga, mengiri jenazah juga. Pertanyaan ketiga. Man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Abu Bakar angkat tangan lagi. 3. Yang terakhir, man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan lagi. Ini 1 hari ini, kan? Bukan seminggu nih, 1 hari. Puasa iya, mengiringi jenazah juga, memberikan makan kepada fakir miskin, menjenguk orang sakit. Apa kata Nabi SAW? Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpulnya kebaikan-kebaikan ini pada satu orang, kecuali orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. 4 kebaikan. 4 kebaikan nih. Perhatikan ikhwan ya. Ini luar biasanya nih. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya Imam Abu Bakar Al-Muzani ketika mengomentari tentang Abu Bakar nih. Ma faqa Abu Bakar radhiyallahu anhu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatin bi saumin wala salatin. Abu Bakar As-Siddiq melampaui para sahabat yang lain bukan cuma gara-gara banyak mengerjakan puasa dan salat. Ini ingat baik-baik nih. Bukan cuma gara-gara banyak beramal soleh, sholat, puasa, bukan cuma itu. Tapi apa? Walakin bi syai'in kana fi qalbih. Akan tetapi karena iman yang ada di dalam hatinya. Iman yang ada dalam hatinya. Kata para ulama lain, mengomentari Imam Al-Muzaini ini, Imam Ibnul Aliyah mengatakan, alladzi kana fi qalbihi al-hubbu lillahi azza wa jalla. Sesuatu yang ada dalam hatinya itu maksudnya adalah cintanya kepada Allah Azza wa Jalla itu yang sangat besar. Yang kedua apa? Nah, ini syahid bahasan kita nih. Wan nasihatu fi khalqih, dan sikap an-nasihah kepada terhadap sesama. Apa nasihah? Saya nasihatin orang. Berarti saya menginginkan orang itu apa? Menjadi baik. An-nasihah dalam bahasa Arab itu iradatul khair. Menginginkan kebaikan. Berarti kalau saya nasihatin orang, hati saya harus apa? Saya menginginkan kebaikan sama orang ini sehingga saya nasihati dia. Saya mendakwahkan orang ini karena saya menginginkan kebaikan pada orang ini sehingga saya dakwahkan dia. Itu nasihat tuh. Perhatikan baik-baik nih ikhwan. Maka masukkan dalam hati kita kalau kita mau nasihatin orang, mau dakwahkan orang, masukkan bab nasihat, bab dakwah itu bab kasih sayang, bukan bab menang-menangan. Sehingga ketika orang itu menolak nasihat kita, orang itu menolak dakwah kita, yang ada timbul rasa apa? Kasihan, sedih, betul ya? Bukan ego, bukan amarah. Kita nasihati, kita dakwahi, menolak. Ah, terserah lo, surga, neraka deh. Salah ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu yang menjadikan beliau bisa melampaui sahabat yang lain, yang pertama tadi, iman yang ada dalam hatinya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya istimewa, paling terbesar. Paling tertinggi. Yang kedua, sebabnya ini nih, kata Imam Ibnu Aliyah. Apa itu? Wan nasihatu fi khalqih. Karena menginginkan kebaikan kepada sesama. Contohnya hadis ini. Tadi 4 amalan. Puasa, thayyib. Puasa untuk dirinya. 3 amalan nih. Memberikan makan fakir miskin, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah. Ini pasti nyibukkan diri kita untuk orang lain. Betul ya? Makanya seharusnya setiap muslim ya ikhwan, punya mentalnya bukan mental nyibukin orang, tapi siap untuk disibukkan oleh orang lain. Itu harusnya. Ini Abu Bakar Siddiq nih, betul ya? Kalau nggak punya mental seperti ini, nggak mungkin Abu Bakar melakukan ini nih. 1 hari bayangkan, ngasih fakir miskin juga makan, jenguk orang sakit juga, mengantarkan jenazah juga. Ini capek pasti. Maka para ulama mengatakan penting masalah ini nih. Penting masalah ini nih. Jiwa seorang muslim, mental seorang muslim harusnya apa? Siap untuk disibukkan orang lain, bukan nyibukin orang. Kita datang ke orang nyibukin orang, enggak. Siap untuk disibukkan oleh orang lain. Nah, ini salah satu penggiat dakwah, ini harus siap masalah ini nih, subhanallah. Wan nasihatu fi khalqih, menginginkan kebaikan kepada sesama makhluk, ini istimewa nih. Ini salah satu sebab yang menjadikan Abu Bakar bisa melampaui yang lain. 1 hari melakukan 4 amalan luar biasa. 3 amalan untuk orang lain itu. Betul ya? Istimewa. Maka ini bisa kita ambil pelajaran. Dan yang terakhir, keutamaan Abu Bakar yang terakhir, Abu Bakar adalah manusia yang pasti masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla.
Abu Bakar adalah manusia yang pasti masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian hadis yang sahih tentang 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Siapa yang bisa sebutkan 10 orang sahabat itu dalam satu hadis? Nah, al-ashrah al-mubashshirina bil jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin surga dalam satu hadis. 10 orang. Angkat tangannya. Silakan Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman sudah Pak. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah. Temannya Talha siapa Pak? Az-Zubair bin Awam. Terakhir, pedagang yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Barakallahu fikum, masyaallah. Itu 10 sahabat Nabi yang jamin surga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak ulama, salah satu Bukhari, Muslim dan seterusnya. Dan yang terakhir, Abu Bakar wafat pada hari Senin bulan Jumadil Ula tahun ke-13 Hijriah berusia 63 tahun. Wafatnya hari Senin bulan Jumadil Ula atau biasa kita kenal Jumadil Awal, sama nih. Tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Ya, Rasulullah SAW meninggal 63 tahun, Abu Bakar meninggal 63 tahun, Umar meninggal 63 tahun, Ali meninggal 63 tahun. Hanya Utsman meninggal yang 83, Mas, 83, 84. Yang lainnya 63 tahun. Ini wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah keistimewaan, menambah fadilah keutamaan kepada beliau, dan semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan diri kita untuk bisa bertemu dan menemani beliau di surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan masuk di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, Ustaz mohon arahannya bagaimana memotivasi anak anak yang sedang kuliah di Timur Tengah yang semangatnya turun karena ingin berhenti. Allah. Seberat apa Ustadz kalau kuliah keagamaan? Mungkin Ustadz sudah pengalaman kuliah. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Apa mengikuti keinginannya untuk berhenti atau tetap bertahan? Ini banyak yang terjadi, subhanallah. Ini banyak yang terjadi, baik itu di ma'had ataupun yang kuliah. Yang pertama, jalan untuk bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla tidak harus menjadi seorang ustadz. Ini penting nih. Jalan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla tidak harus menjadi seorang ulama. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ketika Nabi meninggal itu ada ratusan ribu. Tapi yang menjadi ulama, kemudian memiliki majelis, memiliki murid yang luar biasa banyak, itu nggak sampai ratusan. Betul nggak ya kawan? Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq Allah jadikan kelebihannya ketika beliau menjadi pemimpin. Tapi Allah lebihkan Ibnu Abbas ketika jadi ulama. Kan gitu ya? Kenapa saya katakan seperti ini? Karena setiap orang pasti memiliki potensi yang berbeda-beda satu dengan yang lain.
Jadi jangan euforia semuanya harus jadi ustadz, semuanya harus jadi ulama. Enggak, belum tentu. Tapi bedanya kita dengan para sahabat Nabi, ratusan ribu sahabat Nabi yang ketika Rasul meninggal tersebut, merekanya semuanya belajar ilmu agama. Nah, bedakan dua hal nih. Belajar ilmu agama Allah sama menjadi seorang ulama. Kalau belajar ilmu agama Allah, semua kita pasti wajib belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Allah itu faridah, fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Jadi siapapun kita wajib untuk menuntut ilmu agama Allah. Tapi tidak semua kita wajib jadi ulama. Bedakan dua hal ini ya. Nih. Kalau semuanya semuanya jadi ulama, semuanya jadi ustadz. Ustadznya mau bangun masjid, siapa yang gambarin nanti? Siapa yang nyokong dana seperti Abu Bakar nanti? Betul ya? Nah ini yang saya katakan. Kenapa? Karena saya lihat banyak euforia ini. Pokoknya anak harus jadi apa? Ustadz besar dan seterusnya. Nanti dulu, setiap anak itu beda-beda. Jangan disamakan satu dengan yang lain. Kalau memang potensinya ke agama, arahkan, bagus, Masya Allah. Kita mengarahkannya boleh? Boleh. Saya mau jadi anak, saya mau jadi ustadz, boleh, silahkan. Tapi qadarullah, misal, ternyata potensinya bukan ke situ. Potensinya misal, ketika dagang, Masya Allah luar biasa, maka dibolehkan dia menjadi pedagang seorang muslim yang amanah, jujur, yang nantinya bisa bantu dakwah. Betul ya? Ketika ustadznya sakit misal, siapa yang berobatnya kemana ustadz tersebut kalau bukan dokter seorang muslim yang amanah, kan gitu ya. Maka boleh anak itu jadi apapun dalam Islam selama itu sesuatu yang halal, yang mubah, tapi semuanya harus belajar ilmu agama Allah. Ketika jadi pedagang yang jujur, yang amanah. Ketika jadi dokter yang jujur, yang amanah, yang saleh. Ketika jadi arsitek yang jujur, yang amanah, yang saleh. Dan seterusnya, subhanallah. Jadi tidak semuanya harus jadi seorang ustadz ataupun ulama. Tapi kalau kita mau arahkan, boleh, silahkan. Ini yang pertama dulu nih. Karena saya lihat banyak fenomena kemudian seakan-akan membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Salah ya kawan, salah ini. Setiap anak pasti beda satu dengan lain potensinya yang Allah berikan. Gak bisa disamakan. Makanya saya katakan tadi, tidak semua dari para sahabat itu berfatwa dan punya murid yang banyak. Enggak, hanya sedikit dari mereka. Hanya puluhan orang. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Muadz bin Jabal, itu. Tapi mereka semua para sahabat nuntut ilmu agama Allah. Nah, bedakan dua hal ini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang bertanya ini, terkhusus bagi yang bertanya, coba cari triggernya atau alasannya apa anak ini tiba-tiba mau berhenti. Nah, coba cari apa alasan utamanya. Coba bicara dari hati ke hati, betul ya? Bisa jadi misal contoh anak tersebut ketika kuliah memang waktunya sudah harus menikah misal. Contoh nih, betul ya? Enggak ada masalah, nikahkan dulu. Karena itu bisa apa? Bisa berjalan beriringan antara kemudian menikah dengan nuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena ada yang seperti ini misal ada sebagian teman itu ketika sebelum nikah wah belajarnya kacau balau uring-uringan. Tapi ketika setelah nikah malah ternyata lebih fokus dan seterusnya. Bisa. Atau mungkin karena yang lain, karena circle pertemanannya di sana ternyata salah. Jadi coba gali dari anaknya tersebut, ngomong dari hati ke hati dan seterusnya. Ini yang kedua. Maka temukan kemudian apa? Penyebabnya, kemudian solusinya. Cari solusinya. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian anak tersebut ternyata semangatnya masih ke agama, maka kewajiban kita bagi orang tua untuk terus memotivasi. Ingatkan tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama Allah. Ingatkan bahwa wazifatul anbiya, pekerjaannya para nabi dan rasul adalah berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ingatkan seperti itu. Motivasi dengan berbagai macam keutamaan menjadi da'i ilallah. Keutamaan kemudian berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa dari itu semua doa kepada Allah. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa orang tua kepada anaknya ini parenting paling terbaik agar menjadikan anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena ilmu zaman sekarang kan parenting macam-macam betul ya. Ada yang benar, ada yang kacau kan gitu. Tapi parenting paling terbaik yang nggak bisa ngalahin parenting ini dari zaman dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, doa orang tua kepada anaknya. Itu nggak mungkin salah itu. Doa orang tua kepada anaknya agar menjadikan anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Maka doakan semoga Allah terus jaga dirinya, semoga Allah bimbing dirinya di atas hidayah Islam, di atas hidayah sunnah dan seterusnya. Dan sekali lagi
Kita manusia hanya bisa mengarahkan, membimbing, mendakwahkan, mendoakan. Hasilnya Allah Azza wa Jalla yang tentukan. Hasilnya Allah Azza wa Jalla yang tentukan. Bisa jadi kemudian misal anak tersebut ketika memang ghirahnya ternyata bukan ke agama, ternyata ke ilmu yang lain, ternyata ilmu yang lain tersebut ternyata sangat luar biasa, menonjol di situ. Bahkan bisa memberikan manfaat besar kepada umat, nggak ada masalah. Atau sebaliknya, ilmu umum tiba-tiba mau jadi ilmu agama misal, mau belajar. Kemudian memang kecondongannya ke situ, silahkan, nggak ada masalah. Karena satu anak dengan anak yang lain itu pasti berbeda. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang lain? Dari ikhwan, ada yang bertanya mungkin? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah pada paham berarti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Senang saya, Masya Allah, kalau sini nggak ada pertanyaan, senang, Masya Allah. Ada? Akhwat mungkin? Masya Allah, sudah menjadi seperti Abu Bakar semua ini kayaknya, Masya Allah, Allahumma barik. Alhamdulillah. Gak ada? Baik, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Karena gak ada yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang selalu mencintai para sahabat Nabi, orang-orang saleh, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama mereka nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.